Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5, mata kuliah Statistika Ekonomi, akan menjelaskan materi kami yaitu analisis komparatif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya RD Wahyu Hepideka dengan NPM 31 dan juga dengan rekan-rekan saya yaitu Kalista Maria Magdalena Sinaga dengan NPM 01, Angkasa Puri NPM 19, Dina Raffi Merani NPM 27, Anissa Faati Rohmah NPM 37, dan Alia Azahra NPM 57. Pengertian analisis komparatif. Menurut Najir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya fenomena tertentu. Penelitian komparatif ini merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang telah diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Kemudian analisis komparatif itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama variabel atau sampel, yang kedua itu ada analisis komparatif untuk lebih dari dua variabel atau sampel. Penelitian komparatif bersifat ex post facto, yang artinya data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi. Nama ex post facto berasal dari bahasa Latin yang artinya dari sesudah fakta, di mana hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena perkembangan kejadian itu secara alami. Selanjutnya, tujuan analisis komparatif. Tujuan dari analisis komparatif adalah untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, tentang kritik terhadap orang lain, kelompok, maupun terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Selain itu, penelitian komparatif juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua, untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Dan yang terakhir, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara yang berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tersebut. Saya Kalista Maria Magdalena Sinaga, NPM 1913031001. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu teknik analisis komparatif. Jadi ada beberapa teknik statistik atau uji statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis penelitian yang bersifat komparatif. Penggunaan tipe atau jenis uji statistik tergantung dari jenis data atau variabel yang digunakan dalam penelitian. Kemudian di sini pula ada teknik statistik dalam analisis komparatif bersifat dua sampel. Jenis data yang pertama yaitu nominal, sifat data sampel korelasinya yaitu McNamara, dan sifat data sampel independennya ada Fisher-Ekstad dan Chi-square. Kemudian jenis data yang kedua adalah ordinal, sifat data sampel korelasinya ada dua yaitu UGT dan Wilcoxon-Lichet pairs. Dan sifat data sampel dari independennya yaitu median test dan Mann-Whitney U-test. Kemudian dari jenis data yang ketiga ada interface atau rasio, sifat data sampel korelasinya ada t-test pairs dan independennya t-test independent. Oke, baiklah, kita akan melanjutkan materi berikutnya mengenai cara melakukan analisis komparatif. Dalam metode statistika, cara pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dengan berbagai macam rumus, sesuai dengan masalah dan metode yang digunakan. Menerima dan menolak hipotesis sebagai hasil dari pengujian berdasarkan data dapat menghasilkan kesimpulan. Pada analisis komparatif, teknik statistik yang digunakan adalah uji T
uji t-test, dan analisis varians. Dengan analisis uji T, kita dapat melihat perbandingan antara dua kelompok data untuk diuji, apakah kedua kelompok data tersebut berbeda signifikan. Sedangkan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok, 3 atau lebih menggunakan analisis yang disebut sebagai analisis varians. Prosedur penelitian komparatif. Sebagaimana penelitian lainnya, penelitian komparatif juga dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama, penentuan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah penelitian atau pernyataan penelitian, kita harus berspekulasi dengan penyebab fenomena berdasarkan penelitian sebelumnya, teori atau pengamatan. Yang kedua, penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti. Yang ketiga, pemilihan kelompok pembanding dengan mempertimbangkan karakteristik atau pengalaman yang membedakan kelompok harus jelas dan didefinisikan secara operasional, mengontrol variabel ekstra untuk membantu menjamin kesamaan dua kelompok. Yang keempat, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan instrumen penelitian yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Yang kelima, analisis data. Dimulai dengan analisis statistik deskriptif, menghitung rata-rata dan simpanan baku. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam dengan statistik inferensial. Teknik yang digunakan sebagai analisis data dalam penelitian komparatif yaitu A. Apabila datanya berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik BI nominal dan CI kuadrat satu sampel. B. Apabila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik Krantz. C. Apabila datanya berbentuk interpolator ratio, maka digunakan satu sampel. Lalu yang terakhir yaitu mengenai kelemahan dan kelebihan penelitian komparatif. Dalam penelitian komparatif itu ada beberapa kelemahan. Yang pertama, kelemahan utama desain penelitian komparatif adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Lalu yang kedua, kesulitan dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk diantaranya banyak faktor di bawah penelitian. Lalu yang ketiga, kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan hasil yang ditentukan. Lalu kelemahan yang terakhir, adanya suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari berbagai penyebab, tetapi juga dari satu penyebab dalam suatu kejadian, dan dari penyebab lain dari kejadian yang lain. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari penelitian komparatif. Yang pertama itu, metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Lalu yang kedua, penelitian komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat fenomena, yaitu mengenai apakah sesuai dengan apa, di bawah kondisi dengan apa, dalam urutan dengan pola apa, dan seterusnya. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu penelitian komparatif ini memperbaiki teknik, metode statistik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial dalam beberapa tahun belakangan. Studi ini lebih banyak dipertahankan.